Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Azhari, NPM 1817051062, kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan UTS saya, sistem data terdistribusi, pemrosesan data terdistribusi, yaitu soalnya nomor 1, sebutkan dan jelaskan minimal masing-masing 3 kelebihan dan kekurangan centralized data dan distributed data center. Yang B, sebut dan jelaskan jenis-jenis virtualisasi dalam data center. Nomor 1A, centralized data center. Kelebihannya adalah tidak membutuhkan biaya operasional tinggi untuk membangun sebuah dedikasi server tambahan. Maintenance lebih mudah dilakukan karena basis data hanya dapat berlokasi pada satu tempat saja. Yang ketiga, proses update data dan juga informasi di dalam basis data akan menjadi lebih cepat dan dapat mencegah terjadinya miskomunikasi. Kekurangannya itu yang pertama, kapasitas hard disk yang besar. Yang kedua, apabila server mengalami gangguan maka seluruh aktivitas akan mengalami gangguan. Perbaikan pada server bisa saja menyebabkan fitur-fitur server menjadi terkendala. Distributed data center. Nah, di sini kelebihannya adalah tidak bergantung pada server basis data pusat. Yang kedua, akses informasi menjadi lebih cepat, terutama ketika terjadi lalu lintas data yang padat. Yang ketiga, informasi dan juga data yang sifatnya lokal akan lebih mudah diakses. Yang keempat, server atau database pusat dapat bekerja lebih efisien. Itu kelebihannya. Lanjutnya kekurangannya, yang pertama, biaya implementasinya yang sangat tinggi. Yang kedua, biaya operasional seperti listrik dan juga maintenance jaringan yang cukup tinggi. Yang ketiga, hanya cocok digunakan pada perusahaan yang sangat besar dan memiliki kebutuhan data yang tinggi seperti perbankan. Jadi intinya di sini biayanya yang dikeluarkan tuh sangat tinggi dan cocok hanya untuk perusahaan besar, contohnya perbankan. Lanjut lagi, nomor 1B, jenis-jenisnya: virtualisasi storage, virtualisasi network, virtualisasi desktop, virtualisasi server, dan virtualisasi aplikasi. Virtualisasi storage yaitu menyediakan media penyimpanan yang terisolasi, terpisah dari resource fisik, aman dan mudah dalam file over dan backup, dengan menawarkan fleksibilitas di mana user bisa mengakses storage kapanpun dan dimanapun. Contohnya itu seperti Google Drive ya. Yang kedua, virtualisasi network, proses penggabungan network hardware dan software ke dalam satu virtual unit yang menyediakan kontainer dan berfungsi seperti halnya perangkat network fisik. Yang ketiga, virtualisasi desktop, teknologi software yang memisahkan desktop environment dan aplikasi desktop yang terinstall dengan resource fisik ketika diakses oleh user. Biasanya digunakan berbarengan dengan virtualisasi aplikasi dan user profile management system, atau sekarang lebih dikenal dengan virtualisasi user, di mana dalam komputer bisa diakses oleh ratusan user dalam satu waktu tanpa mengganggu user lain. Yang keempat, virtualisasi server, menggunakan teknologi virtualisasi dengan tujuan untuk mencegah resource fisik server ke dalam beberapa virtual server yang nantinya akan diinstal berbagai macam sistem operasi sesuai kebutuhan, atau juga bisa virtual server ini dijual atau disewa. Yang kelima, virtualisasi aplikasi adalah ini gunanya untuk memungkinkan menjalankan sebuah aplikasi tanpa harus menginstal aplikasi tersebut. Bahkan bisa menjalankannya hanya secara remote dan menggunakan web interface atau cloud interface. Lanjut ke nomor 2. Sebutkan dan jelaskan minimal masing-masing 3 perbedaan dan persamaan arsitektur client server dan peer-to-peer. Client server dan peer-to-peer. Yang 2B, apa yang dimaksud dengan komunikasi data asinkronus dan sinkronus? Kita jawab dulu yang nomor 2A, yaitu client server dan peer-to-peer. Client server, persamaannya itu sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang tidak terlalu jauh.
berbeda dan dapat saling memindahkan serta mengirim file dari komputer satu dengan yang lainnya. Perbedaannya hanya pengguna yang mendapat izin dari server yang dapat mengakses jaringan. Nah, kalau peer-to-peer, sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang tidak terlalu jauh berbeda dapat saling memindahkan serta mengirim file dari komputer satu dengan lainnya sama ya. Perbedaannya itu hanya di peer-to-peer, setiap penggunaan dapat berhubungan ke jaringan, tempat penyimpanan file tidak terpusat. Keamanan diatur oleh setiap pengguna, penginstalan dan pemeliharaan dilakukan dengan cara yang mudah. Yang bedanya klien server ini pemeliharaannya lebih rumit dan harus ada izin untuk menggunakannya. Nomor 2B, bedanya asinkronus dan sinkronus. Asinkronus berarti komunikasi online tidak langsung. Mediasi komputer dan layanan daring dalam terlaksananya komunikasi yang dilakukan secara tunda dengan menggunakan media seperti email, forum, dan membaca menulis dokumen. Sinkronus berarti komunikasi online secara langsung. Mediasi komputer dan layanan daring dalam terlaksananya komunikasi yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan sender data receiver. Sini ada. Yang ketiga, lanjut nomor 3, yang A sebutkan dan jelaskan jenis topologi jaringan dalam distribut data proses. Yang B jelaskan dan gambarkan cara kerja modem dalam komunikasi data. Yang A, topologi fisik, yaitu ada beberapa topologi, yaitu bus, topologi star, topologi ring, topologi tree, dan topologi mesh. Di sini topologi fisik dan topologi logik. Yang logik itu ada local talk dan token ring. Apa itu topologi? Topologi bus. Topologi itu adalah topologi di mana sebuah perangkat keras berhubung melalui kabel tunggal yang kedua ujungnya tidak tertutup dan masing-masing ujungnya menggunakan sebuah perangkat terminator. Ini contohnya. Dan topologi star adalah terdapat perangkat pengendali yang berfungsi sebagai pengatur dan pengendali komunikasi data, sedangkan perangkat lain terhubung dengan perangkat pengendali sehingga pengiriman data akan melalui perangkat pengendali. Itu bedanya. Topologi ring itu topologi di mana setiap perangkat dihubungkan sehingga berbentuk lingkaran. Setiap informasi yang diperoleh akan diperiksa alamatnya oleh perangkat. Jika sesuai maka informasi akan diproses, sedangkan jika tidak maka informasi diabaikan. Nah, di sini adalah topologi ring, saya salah menaruh gambarnya. Sini adalah topologi star. Lanjut lagi, yang logic, topologi logic di sini ada local talk dan token ring. Local talk kita bahasin local talk dulu. Local talk adalah jaringan yang dikembangkan pertama kali oleh Apple komputer untuk komputer Macintosh. Metode yang digunakan oleh jaringan local talk disebut CSMA atau CA. Kepanjangannya yaitu Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Local talk menggunakan kabel TP khusus. Yang kedua itu token ring. Token ring merupakan sebuah sinyal token bergerak berputar seperti lingkaran pada sebuah jaringan dari satu komputer menuju ke komputer lain. Jika pada persinggahan salah satu komputer ternyata ada data yang diinginkan ditransmitkan, token akan mengangkutnya ke tempat komputer yang akan menampungnya. Hampir sama seperti topologi ring, tapi di sini tidak ada file servernya. Nomor 3 yang B, modem. Modem tadi bertugas merubah data dalam bentuk analog dan digital saat komputer disambung ke kabel telepon untuk kemudian digunakan berinternet. Jika komputer kita akan mengupload atau mengirim data, maka informasi data dari komputer dalam bentuk digital akan diubah modem jadi bentuk analog untuk dikirim melalui kabel, telepon, atau media lainnya. Saat data atau informasi analog tadi sampai ke komputer tujuan, maka modem yang ada pada komputer tujuan akan mengubah kembali bentuk data tersebut dari analog menjadi bentuk digital sehingga bisa diproses oleh komputer tujuan. Begitu pula kita mendownload file. Apakah peranan keamanan data dalam pemrosesan data terdistribusi? Apakah ada yang dimaksud?
Nomor 4A, peranan keamanan data dalam pemrosesan data terdistribusi, yaitu keamanan data ini sangat penting ya, karena di sini melindungi data dan informasi dari penggunaan oleh orang-orang yang tidak berwenang. Contohnya yang bukan pegawai perusahaan tersebut ingin mengendalikan keuangan perusahaan tersebut itu, maka diperlukan keamanan supaya tidak perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian. Yang kedua, menyediakan data dan informasi bagi pihak yang berwenang menggunakannya. Yang tiga, membatasi akses informasi dan sumber daya hanya untuk user yang memiliki akses. Yang keempat B, apa itu enkripsi, public key, dan private key? Enkripsi adalah metode yang digunakan untuk mengkodekan data sedemikian rupa sehingga keamanan informasinya terjaga dan tidak dapat dibaca tanpa dekripsi terlebih dahulu. Public key, ya. Public key itu kunci publik adalah kunci yang tidak disembunyikan atau boleh diketahui oleh orang-orang lain dan digunakan dalam proses enkripsi. Dalam proses enkripsi. Yang ketiga, private key. Private key adalah kunci rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain dan digunakan dalam proses deskripsi. Nomor 4C, ini di sini ilustrasinya. Sini Bob mengirim pesan "Hello Alice". Nah, pesan tersebut dienkripsi yang mempunyai kuncinya itu Alice. Alice itu adalah public key dengan nomor enkripsi 6E B6957008E03CE4. Nah, pesan tersebut dikirim ke Alice dalam bentuk dekripsi. Nah, Alice mempunyai private key sehingga pesan tersebut dapat dibuka. Dari Bob tadi dienkripsi menjadi sebuah huruf dan angka, lalu terkirim ke Alice, dan Alice membuka enkripsinya dengan private key dia sehingga didapatkan sebuah pesan yaitu "Hello Alice" dari Bob. Demikianlah presentasi saya untuk UTS pemrosesan data terdistribusi. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.